Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Masuwardi Suryaningrat. Ia lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Raden Masuwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara menyelesaikan pendidikan dasar di Yogyakarta. Ia juga sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia, dan di Stovia itu sendiri adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara memiliki kemampuan berbahasa Belanda yang digunakan untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena ia yakin jika pendidikan akan membantu mencapai tujuan kemerdekaan bangsa. Ia mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahir 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara merupakan putra dari GPH Suryaningrat atau cucu dari Paku Alam. Kutip dari buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran dan Perjuangannya oleh Soehartono Wiryo Pranoto dan kawan-kawan. Ki Hajar Dewantara merupakan keluarga bangsawan Paku Alam. Sebagai bangsawan Jawa yang menyelesaikan pendidikan di Els Europege, yaitu sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Selanjutnya, ia mendapatkan kesempatan masuk di Stovia, yang biasa disebut Sekolah Dokter Jawa. Namun, karena kondisi kesehatannya, tidak mengizinkan Ki Hajar Dewantara pun tidak tamat dari sekolah ini. Selain itu, ia menggeluti profesi jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan masa majalah pada waktu itu. Majalah atau surat kabar antara lain Studio Tomo, Medan Java, The Express, Utusan Hindia, yang mengeluarkan kritik sosial politik kaum bumi putra kepada penjajah. Jiwanya sebagai pendidik sudah tertanam di dalam jiwanya dan direalisasikan dan mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922 untuk mendidik masyarakat bumi putra. Sebagai figur dari keluarga bangsawan Paku Alam, Ki Hajar Dewantara memiliki kepribadian sangat sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal Jawa guna menggapai kesejahteraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Selama aktif di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Saat pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA dalam tahun 1943, Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah seorang pemimpin bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mas Mansur. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintah sudah terbentuk, Ki Hajar Dewantara kemudian dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar Doktor Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Untuk mengenang jasa-jasa dan melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara, pihak penerus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Museum ini memamerkan benda-benda atau karya-karya Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri Taman Siswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa.
koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting, serta data surat menyurat semasa hidup Ki Hajar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan, dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Kini, nama Ki Hajar Dewantara diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan atau Bapak Pendidikan Nasional. Ajarannya yakni Tut Wuri Handayani atau dalam bahasa Indonesia yaitu di belakang memberi dorongan, ing madya mangun karsa, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan ing ngarsa sung tulada, di depan memberi teladan akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Selain itu, tanggal dan bulan kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Bahkan pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959.